Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Alifah Nailatul Nazah dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darun Najah. Di sini Ana akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Tradisi Perwakafan. Yang pertama, wakaf dalam perspektif hukum Islam. Wakaf ialah penyerahan harta benda yang dimiliki secara sah oleh wakif untuk kepentingan umum atau tujuan keagamaan yang bersifat abadi dan tidak dapat ditarik kembali. Amalan ini termasuk sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Ini adalah bentuk investasi akhirat yang mulia. Pilar-pilar penting dalam perwakafan meliputi wakif, nazir, mauquf bih, mauquf alaih, ikrar, dan jangka waktunya. Selanjutnya, rukun wakaf dan regulasi di Indonesia. Yang pertama ada wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta. Di sini syaratnya harus dewasa, berakal sehat, dan merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Selanjutnya ada nazir, yaitu pengelola harta wakaf yang bertanggung jawab dan dituntut untuk memiliki sifat amanah dan kapabilitas dalam mengelola harta wakaf sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya ada harta wakaf, yaitu harta benda yang diwakafkan harus memiliki nilai ekonomis dan memberikan manfaat jangka panjang seperti tanah, bangunan, uang, atau surat berharga. Selanjutnya ada fungsi sosial wakaf dalam masyarakat. Yang pertama di bidang pendidikan, yang mendukung pembangunan dan operasional sekolah, madrasah, dan pendidikan beasiswa. Selanjutnya ada kesehatan, yaitu membiayai fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan layanan medis bagi masyarakat. Selanjutnya ada bantuan sosial, yaitu mendorong solidaritas dan membantu kelompok rentan serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada di bidang ibadah, yaitu pembangunan dan pemeliharaan masjid serta sarana ibadah lainnya. Selanjutnya, tradisi perwakafan di Indonesia, realitas dan potensi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dalam bentuk harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf terus meningkat, kontribusi wakaf uang masih relatif rendah dibandingkan potensi sebenarnya. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi, pemahaman yang belum merata mengenai wakaf, dan kebutuhan akan pengelolaan nazir yang lebih profesional. Selanjutnya ada konflik dan permasalahan hukum wakaf. Yang pertama ada alih fungsi harta wakaf yang terjadi ketika harta wakaf digunakan atau dialihkan tidak sesuai dengan peruntukannya yang menurut syariat dan peraturan perundang-undangan seperti penjualan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada konflik status aset yang muncul dalam lembaga yayasan yang menggabungkan harta wakaf dengan harta pendiri yang menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan dan pengelolaan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui berbagai jalur seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, atau melalui proses hukum di pengadilan agama. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu sengketa wakaf yang ada di Indonesia. Berbagai kasus sengketa wakaf seperti masalah tanah wakaf yang diperjualbelikan atau alih fungsi aset yang seringkali berakhir di meja pengadilan agama. Keputusan pengadilan menjadi penentu status hukum dan pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia memainkan peran krusial dalam mengawasi, membina, dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia berupaya memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme nazir melalui pelatihan dan sertifikasi serta penguatan regulasi untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Selanjutnya ada perspektif sosiologi hukum wakaf sebagai institusi sosial. Yang pertama ada redistribusi kekayaan, selanjutnya pemberdayaan ekonomi, solidaritas sosial, pengabdian, dan ibadah. Selanjutnya ada inovasi dan masa depan wakaf di Indonesia. Yang pertama ada wakaf uang dan wakaf produktif. Itu mengembangkan wakaf uang atau cash wakaf dan wakaf produktif untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kolaborasi digital,
membangun sinergi dengan lembaga keuangan syariah, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan wakaf. Selanjutnya, kesimpulannya, wakaf adalah warisan hukum Islam yang kaya akan nilai-nilai sosial dan spiritual. Untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan sinergi yang kuat antara hukum, masyarakat, dan pemerintah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.